mengupas peluang kerja perhotelan di Jerman melalui Ausbildung Hotel Fachfrau. Dengan tentunya narasumber hebat kita pada siang hari ini, Kak Salma Fadila. Nah, teman-teman, ada pun benefit atau keuntungan didapatkan melalui kegiatan webinar ini adalah yang pertama, gambaran umum mengenai Ausbildung perhotelan, proses dan alur alur persiapan Ausbildung bidang perhotelan, gambaran umum mengenai kontrak, upah, dan budaya kerja Ausbildung bidang perhotelan, dan masih banyak lagi. Tentunya teman-teman, webinar kali ini itu direcord di Zoom meeting. Jadi teman-teman nanti kalau ingin mengaksesnya kembali bisa mengakses di YouTube workabroad.id. Pastikan bahwa teman-teman sudah subscribe ya. Nah, apa sih Scholars itu? Scholars merupakan platform terbaik bimbingan kuliah dan juga kerja di luar negeri. Kita merupakan salah satu member dari Ruang Guru, teman-teman, yang menawarkan bimbingan terbaik untuk persiapan karir di luar negeri, baik melalui studi maupun terjun langsung ke dunia profesional. Kami juga berkomitmen untuk dapat mendampingi student kami dalam mewujudkan impian global mereka dengan layanan berkualitas dan juga jangkauan internasional. Kita telah membantu kurang lebih sebanyak 10.000 siswa untuk belajar bahasa asing. Teman-teman, kenapa sih kita harus mulai untuk bekerja di luar negeri, tepatnya di Jepang dan juga di Jerman? Ada 4 alasan utamanya. Yang pertama adalah karena turunnya populasi tenaga kerja usia produktif yang ada di Jepang dan juga Jerman telah membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing. Yang kedua, ada sebanyak 500.000 kuota pekerja asing dari Indonesia yang bertambah setiap tahunnya untuk bekerja di Jepang dan juga di Jerman. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan gaji nih teman-teman. Peluang untuk memperoleh gaji hingga dengan 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang terakhir, karena seperti yang kita sadari kurangnya pekerjaan atau lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, menurut berita, teman-teman, lebih dari 1 juta kuota kebutuhan di negara Jepang dan juga Jerman terkait dengan pekerjaan ini. Lalu, ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan gitu ya, kabar baik untuk para pekerja di Indonesia, dan juga merupakan peluang yang sangat tinggi untuk kita dapat bekerja di luar negeri. Baiklah, sudah hadir bersama kita, Kak Salma Fadila. Halo Kak, gimana Kak kabarnya pada siang hari ini? Halo, ya alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih. Alhamdulillah, oke baik Kak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita beralih ke penjelasan terkait dengan materi siang hari ini ya Kak. Aku bantu untuk share ya Kak. Terima kasih. Oke, oke baik. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk slide-nya? Oke, baik. Dipersilakan Kak untuk dimulai. Ya, halo, nama aku Salma. Jadi aku di Jerman tuh Ausbildung bidang perhotelan, udah masuk tahun kedua. Jadi buat kalian yang nggak tahu Ausbildung perhotelan apa, bakal aku jelasin semuanya di sini. Dan gambaran umum seperti yang kalian tahu, Ausbildung sendiri itu sebenarnya adalah program sekolah vokasi. Kalau misalkan di bidang perhotelan, itu tuh dia bakalan kayak digabung gitu antara sekolah teori dan juga praktek di perusahaan. Jadi sertifikatnya itu bakal diakui sama Jerman, dan nanti kalian bisa kerja di luar Eropa dengan sertifikat Ausbildung tersebut. Kalau untuk proses dan alurnya sendiri, itu persyaratan umumnya adalah kemampuan minimal B1. Ada beberapa perusahaan atau perhotelan di Jerman yang mengharuskan B2 bahkan C1. Tapi bagaimana cara kalian tahu minimalnya itu B1 adalah dengan gimana nanti kalian berkomunikasi dengan perusahaannya dan bertanya apakah level B1 aja cukup. Terus untuk persyaratan yang kedua itu kalian harus punya minat tinggi di bidang perhotelan, kalian nggak perlu pengalaman, karena Ausbildung itu tanpa pengalaman tuh juga bisa. Dan motivasi kalian tuh dibutuhin banget kalau misalkan mau kerja di Jerman. Minimalnya harus lulusan SMA dan 18 tahun. Jadi kalian nggak perlu sarjana untuk bisa ke Jerman. Terus cara mendaftarnya itu yang seperti kalian udah sering tahu dari orang-orang yang mungkin udah webinar atau live di TikTok. Itu kalian harus bikin CV, surat motivasi, terus juga ada Lebenslauf dalam bahasa Jerman.
Dan persyaratan terbarunya sekarang adalah apostil ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan juga diterjemahkan. Jangan lupa juga selalu ikut tes bahasa Jerman, B1, atau sesuai dengan kemauan perusahaan masing-masing. Terus juga kalian kalau misalkan daftar dari Jerman, itu kalian harus ada magang dulu atau yang namanya Probearbeit, yang dimana kalian tuh misalkan dari perusahaan menyediakan, ya oke, kalau misalkan sudah selesai interview, kamu boleh nih Probearbeit selama 5 hari di beberapa departemen yang ada di perhotelan. Tapi sejauh yang aku tahu kalau misalkan kalian daftar di Indonesia, itu melewati interview saja sudah cukup. Jadi kalian tidak perlu melewati kayak proses training dulu selama 5 hari atau ya seperti orang yang kalau misalkan daftar dari Jermannya langsung. Selebihnya kalian bisa cek di websitenya Deutsche Botschaft Jakarta, benar banget. Hal yang akan kalian pelajari selama Ausbildung di bidang perhotelan itu menurut aku selalu kayak step by step-nya itu dari mulai yang tanggung jawab paling kecil dulu, baru nanti di tahun akhir itu kamu akan naik ke tanggung jawab yang paling besar. Tapi secara umumnya kalau kamu misalkan ikut Ausbildung perhotelan, kalian juga harus belajar kayak contohnya di resepsionis, penerimaan tamu, kalian belajar check in check out, terus abis itu menjawab telepon dan juga membalas email. Terus nggak lupa juga kalian ambil reservasi dari bookingannya masuk dari beberapa aplikasi contohnya booking.com atau Cek24 seperti itu. Terus juga operasional hotel. Kalian juga harus bisa menguasai beberapa departemen di perhotelan, contohnya kayak housekeeping, terus ya naturlis juga di front office. Kalau kayak di housekeeping sendiri, kalian akan belajar bagaimana caranya merapikan tempat tidur, terus bagaimana caranya membersihkan kamar, terus gimana sih kalian harus membersihkan kamar mandi yang bagus, terus apa aja yang harus diperhatikan, beberapa macam handuk dan lain sebagainya. Dan kalian juga akan belajar bahasa asing. Sebenarnya bahasa Jerman itu udah cukup, tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris itu adalah nilai plusnya. Terus ada juga komunikasi. Kalian harus pintar berkomunikasi dengan tamu. Seandainya bahasa Jerman kalian belum bagus, itu nggak masalah karena orang sini menghargai sekali orang-orang yang belajar bahasa Jerman. Seperti itu. Untuk yang manajemen juga, kalian harus belajar mengelola waktu, tugas, dan juga dengan tim kalian. Jadi harus balance gitu, karena mungkin memang Ausbildung itu kan jam kerja 8 jam, mungkin kalau misalkan kalian berpendapat Ausbildung itu capek, percaya deh kalau selesai Ausbildung kalian sambil belajar, terus habis itu melatih kalian untuk bekerja sama dengan tim, itu benar-benar membangun diri kalian untuk jadi pribadi yang mandiri di sini. Benar banget. Bisa dilanjut, Kak? Ininya, slide-nya? Ya. Kalau untuk kontrak kerja itu ada yang kerjanya cuma 2 tahun di Ausbildung, ada juga yang 3 tahun. Untuk yang 2 tahun tuh biasanya kalau udah bachelor di sini, tapi saran dari aku memang lebih bagus ikut Ausbildung yang durasinya 3 tahun aja. Dan harus diperhatikan beberapa isi kontrak yang ada di Ausbildung harus disertai dengan gaji, jam kerja, cuti, terus juga pelatihan, terus evaluasi kinerja sampai ke klausul terminasi. Kalau untuk yang gajinya sendiri, Ausbildung itu tuh dia gajinya akan meningkat setiap tahunnya. Dan kalau yang untuk pelatihan tersebut, di sini tuh normal kalau misalkan orang mau ikut Ausbildung, kalian harus mengikuti masa pelatihan yang dimana itu kayak kalian masih magang atau di training selama 4 bulan pertama misalkan. Jadi di 4 bulan pertama itu kalian masih dilihat kinerjanya bagus atau tidaknya. Seandainya kalian tidak bagus kerjanya dengan alasan yang memang sudah merugikan perusahaan, kalian bisa dikeluarkan kayak secara mudah gitu, nggak perlu tanda tangan atau apapun itu nggak perlu ribet. Jadi selama 4 bulan atau masa training tersebut, kalian harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan gitu, sampai nanti kalian selesai Ausbildung ya. Dan jangan sampai kalian menandatangani kontrak kalau misalkan kalian belum paham banget apa itu isinya, terlebih juga tentang jam kerja dan juga cutinya. Itu yang paling penting. Terus lanjut di di bagian gaji. Seperti yang tadi aku udah sampaikan, gaji itu akan meningkat setiap tahunnya. Kalau untuk pajak atau enggaknya, itu banyak yang bilang Ausbildung itu tidak ada pajaknya gajinya. Jadi semisal kalian menerima brutonya itu 900 euro di tahun pertama, mungkin itu akan dipotong dari misalkan uang kalian dikasih makan oleh perusahaan atau asuransi kesehatan.
itu kalian akan menerimanya gaji besar, itu 750 euro per bulan. Tapi setiap perusahaan itu tentunya beda-beda ya. Setiap perusahaan dan juga setiap provinsi itu di sini tuh gajinya beda-beda. Tapi kalau untuk cukup atau enggaknya hidup di Jerman, itu kan menurut pendapat masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Cuma secara generalnya itu cukup. Dan budaya kerja di Jerman tuh mereka menjunjung tinggi orang-orang yang disiplin, tepat waktu, dan fleksibilitas. Jadi, semisalkan kalian kerja di perhotelan, teman kalian ada yang sakit, kalian mau nggak mau ya harus masuk. Karena namanya gastronomi itu kan selalu membutuhkan banyak pekerja ya, terlebih juga sama seperti perawat gitu. Jadi kalau misalkan kalian di Jerman, kalian tuh akan dilatih gimana sih caranya kerja tepat waktu. Memang budayanya sangat berbeda seperti di Indonesia. Di Jerman tuh lebih ke yang maunya itu tepat waktu, cepat, dan harus ngerti gitu gimana sih kamu harus cepat tanggap dan lain sebagainya. Tentunya juga susah untuk kita yang WNA kerja di Jerman karena yang pertama kita punya masalah di bahasa, terus yang kedua kalau misalkan kita bahasanya nggak tahu, kita nggak tahu harus melakukan apa seperti itu. Jadi saran dari aku, penting banget kalau misalkan kalian itu melatih bahasa kalian sebagus mungkin sebisa kalian gitu, agar memudahkan kalian nantinya kerja di Jerman. Kalau untuk beradaptasi, ini aku udah ada beberapa tipsnya. Yang paling penting itu adalah kalian harus belajar bahasa Jerman. Karena sebenarnya bahasa itu adalah kunci di sini gimana kalian bisa beradaptasi dengan orangnya, terus juga gimana cara kalian mendapatkan teman, terus gimana kalian berkenalan dengan budayanya. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah bahasanya. Kemudian jangan malu untuk bertanya, karena orang Jerman tuh suka kalau misalkan ada orang lain yang melibatkan mereka untuk pekerjaan kita gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kita bertanya itu malah lebih bagus. 1.000 kali bertanya di Jerman tuh lebih bagus daripada cuma tanya sekali tapi kita nggak memahami sebenarnya apa jawaban dia seperti itu. Dan yang paling penting juga kalau misalkan kita belajar untuk beradaptasi dengan orang lain, itu juga manfaatnya itu buat kita untuk belajar bahasanya lebih jauh gitu. Karena mereka itu kadang suka mengkoreksi bahasa kita kalau seandainya kita salah berbicara atau ya gramatik kamu salah, itu biasanya dibenerin. Dan di situ menjadi peluang kita untuk bisa berbahasa Jerman lebih bagus. Kalau untuk prospek juga kerjanya ya, kalian itu kalau misalkan nanti selesai Ausbildung, kalian bisa kerja di resepsionis. Jadi kalau misalkan kalian 3 tahun itu kan alur Ausbildung itu kan harus melewati semua departemen. Ketika departemen kalian sudah selesai, housekeeping, service di restoran, terus juga misalkan di dapur belajar tentang ilmu higienis dan juga gimana sih cara menyajikan makanan, kayak kalian bakal jadi asisten kokinya, karena kalau misalkan kalian bantuin masak itu udah ada ausbildungnya sendiri, terus juga kalian nanti bakal belajar marketing dan juga administrasi. Dari semua departemen yang udah kalian lewatin, setelah lulus ausbildung nanti kalian bisa pilih kalian mau di departemen mana, yang tentunya setiap departemen tuh gajinya berbeda-beda. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalau di dunia perhotelan tuh kalian bisa kerja di mana aja dan peluangnya juga besar. Nggak harus di Eropa kok, kalian bisa di kapal pesiar atau di negara mana yang kalian mau. Seperti itu. Jadi segitu aja materi kali ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya, boleh banget. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah disampaikan sama Kak Salma Fadila. Aku yakin di sini pasti banyak banget Kak yang penasaran terkait dengan Ausbildung yang ada di Jerman ini lebih lanjut. Tadi aku juga sudah membaca beberapa pertanyaan yang menarik nih Kak di kolom komentar. Itu ada dari Kak Krisna Sembiring. Aku bantu bacakan ya Kak. Boleh? Pertanyaannya adalah, Kak, kalau mau Asbildung, apakah tempat tinggal akan dibantu oleh perusahaan atau kita harus cari sendiri? Boleh dibantu jawab, Kak. Oke, jadi kalau tempat tinggal sendiri kan karena pengalaman aku daftar dari Jerman setelah program au pair, jadi aku harus cari sendiri karena mereka tidak menyediakan tempat tinggal. Tapi kalau misalkan nyari sendiri itu, kalian bisa cari di aplikasi kayak WG Gesuch atau kayak Imo Mobile. Terus kalau misalkan dari Indonesia itu setahu aku mereka yang berangkat itu pasti perusahaannya sudah menyediakan tempat tinggal karena mereka tidak bisa terbang ke Jerman kalau misalkan tidak punya surat izin tinggal gitu. Jadi saran dari aku kalau mau
kalian ke Jerman, cari betrip atau cari perusahaan, cari yang memang menyediakan tempat tinggal aja agar memudahkan gitu. Kalau untuk biayanya juga itu aku bayar sendiri, jadi aku nggak dapat fasilitas apapun dari hotel aku. Dan uang sewa aku tuh kalau per bulannya itu waktu itu 350 euro. Itu aku dapat cuma satu kamar sendiri, tapi dalam satu rumah itu aku sama 3 orang. Jadi mereka punya kamar masing-masing, dapur dan kamar mandi kita masih sharing. Seperti itu. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini ada juga pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar nih Kak, terkait dengan usia. Katanya em, minimal atau maksimal minimal dan juga maksimal untuk mengikuti Ausbildung itu usia berapa sih Kak? Apakah 32 tahun itu masih ada peluang untuk mengikuti program ini? Silahkan dijawab, Kak. Sebenarnya kalau untuk usia Ausbildung sendiri itu kan dia minimalnya 18 sampai 35 ya. Itu idealnya gitu yang tertera di website kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Tapi kalau misalkan kalian daftar dari Indonesia, itu aku banyak dengar katanya kalau misalkan mereka yang mau ke Jerman tuh iya maksimal harus 30, ada juga yang bisa 35 tahun. Jadi kayak setiap agen itu beda-beda gitu. Cuman kalau dari kedutaannya sendiri itu idealnya sampai 35 tahun. Tapi kalau misalkan kalian sudah lebih dari 35 tahun, itu kalian bisa ikuti program lain, atau kalau misalkan kalian daftar di Jermannya langsung, itu tidak ada batasan usia untuk Ausbildung ya. Selagi mereka masih mampu bekerja, dan juga kesehatannya masih oke, itu di sini diizinkan lebih dari 35 tahun untuk daftar Ausbildung. Oke, begitu dia jawaban dari Kak Salma atas pertanyaan teman-teman yang tadi banyak sekali ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, aku membuka kesempatan bagi teman-teman untuk bisa on mic atau bertanya secara langsung kepada Kak Salma dengan cara pertama, teman-teman harus menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Yang tercepat itu nanti yang akan aku pilih. Tapi untuk sesi pertama ini akan aku buka untuk 3 orang terlebih dahulu. Dipersilakan untuk teman-teman bisa raise hand dan juga mengajukan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang tadi bertanya di kolom komentar, boleh nih teman-teman untuk bisa raise hand dan juga bertanya langsung kepada Kak Salma. Supaya pertanyaannya lebih jelas begitu ya Kak. Tanya. Oke baik, karena ini belum ada nih yang udah ada. Oke, dipersilakan untuk Kak Restu Afif untuk bisa on mic. Halo, selamat sore. Apakah suaraku udah terdengar? Selamat sore Kak Restu, sudah terdengar. Oke. Eh, Sebelumnya aku mau tanya. Tadi maaf banget aku joinnya agak telat. Mungkin eh, apa namanya waktu awal-awal kurang mengikuti. Aku mau tanya dong, boleh sharing nggak sih Kak Salma terkait waktu ikut Osbilung itu Kak Salma prosesnya awalnya itu dari mana dulu ya? Oke. Kalau aku kan ikut sebelumnya daftarnya dari Jerman ya. Jadi aku nggak perlu ngurus tiket pesawat. Ketika aku pindah dari au pair itu, aku menyiapkan yang udah pasti sertifikat B1. Terus kemudian aku juga harus menyiapkan surat izin tinggal aku atau tempat tinggal baru aku dan juga kontrak kerja dengan perusahaan. Itu kalau misalkan daftarnya dari Jerman tuh kalian butuh tiga itu. Di zaman dulu aku masih daftar Osbildung tuh aku nggak ada apostil ijazah dan juga hanya terjemahan aja waktu itu. Itu pun nggak harus diapostil. Untuk terjemahnya sendiri itu untuk pembuatan visa di sini itu tidak dibutuhkan. Itu hanya dibutuhkan untuk sekolah aja. Untuk sebagai konfirmasi jenjang pendidikan kita itu menurut standar Jerman itu seperti apa dan setinggi apa gitu ya. Terus kalau untuk daftarnya sendiri, waktu itu aku daftar sekitar bulan Juni untuk di bulan Maret tahun depannya karena aku selesai oper di bulan Februari. Banyak yang bilang kan Ausbildung tuh mulanya di bulan September, Oktober atau Agustus gitu ya. Tapi waktu aku daftar di bulan Februari itu mereka mengizinkan untuk aku bisa mulai di bulan Maretnya. Jadi aku daftar tuh udah dari 6 bulan sebelum aku operan selesai dan aku udah cari-cari tempat Ausbildung, ngirim CV, surat motivasi, Lebenslauf dan lain sebagainya. Terus aku kirim ke mereka itu nggak dari website, tapi aku nemu sebuah hotel yang memang dekat dari rumahku waktu itu, dan aku kirim ke mereka langsung direct email gitu. Terus aku bilang kalau aku mau Ausbildung. Setelah itu mereka menawarkan sesi interview atau perkenalan secara langsung. Mereka tanya-tanya apa sih yang bisa kamu kasih ke perusahaan dan lain sebagainya. Setelah itu mereka menawarkan training 5 hari
di 3 departemen yang berbeda. Waktu itu aku 2 hari di restoran, 2 hari di housekeeping, dan satunya di resepsionis. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau daftar dari Indonesia, itu persyaratannya gimana? Itu sebenarnya sama aja. Yang membedakan hanya kalian harus mencari berterima sendiri dari website Ausbildung atau kalian bisa ikut agen atau bisa konsul ke Work Abroad Academy. Itu juga bisa. Seperti itu. Baik, bagaimana Alfif? Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima Oke, kasih. tadi juga sudah disinggung sama Sama-sama. Kak Salma terkait dengan konsultasi Benar dengan banget. ya dengan teman-teman dari workabroad.id. Teman-teman bisa mengklik link yang sudah di-share oleh admin dari workabroad.id. Ini merupakan konsultasi lebih lanjut yang gratis terkait dengan bekerja di luar negeri, teman-teman. Boleh Ausbildung ataupun program-program yang lain seperti Tokutegino. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Darwin Dean. Dipersilahkan untuk Kak Darwin untuk bisa on mic dan juga mengajukan pertanyaannya. Selamat Halo, siang. selamat siang. Oke, selamat siang Kak Salma. Saya mau Halo. nanya, ini kalau misalnya saya kan dari Indonesia, mau ambil Ausbildung kan minimal kayak kontraknya 3 tahun gitu ya Kak. Mm-mm. Jadi kalau udah tamat dari Ausbildung, apakah visa kita masih berlaku di Jerman atau kita harus mengurusnya lagi kayak WHV Australia gitu? Em, Kalau di sini misal kontraknya kan 3 tahun ya, aku izin jawab ya. Jadi kontrak Ausbildung ketika sudah selesai, itu kita harus bikin kontrak baru. Saran dari aku, kalau semisal 6 bulan sebelum masa Ausbildung selesai, kalian udah mulai cari-cari tempat kerja yang memang nantinya kalian mau di jurusan yang sama. Contoh selesai di Hotel A nih, kalian mau kerja resepsionis di Hotel B. Jadi kalian 6 bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya mulai daftar di Hotel B dan bilang bahwasannya saya akan selesai Ausbildung di bulan-bulan sekian dan saya ingin sekali mendaftar atau bekerja di perusahaan Anda untuk di bagian resepsionis. Kalau misalkan sudah dapat tempat kerja sebelum Ausbildungnya selesai, itu benar-benar bagus karena kalian nggak perlu lama untuk nunggu dokumen atau surat-surat lainnya untuk memperpanjang visa kalian. Karena kan untuk perpanjangan visa itu kalian pastinya butuh kontrak kerja dari perusahaan baru untuk memperbarui visa kalian. Sedangkan kalau untuk kerja di Jerman sekalian itu em, jenis kontraknya itu ada dua, yang befristet atau unbefristet, yang dimana artinya kontrak kerja di Jerman itu ada yang unbefristet. Contohnya unbefristet itu maksudnya tidak terbatas. Kalian kerja sampai umur yang kalian memang tentukan untuk umur pensiun gitu. Misal kalian kerja dari umur 20 sampai nanti aku kerja di sini kontraknya tidak terbatas, berarti aku kerja sampai umur 65 tahun ya, itu bisa. Atau yang befristet cuma 5 tahun atau tertera sampai kapan kalian bekerja itu juga bisa. Contoh kalian pengen pulang ke Indonesia atau mau coba kerja di Jerman untuk balikin modal, itu kalian 3 tahun aja juga bisa. Seperti itu. Baik, gimana Kak Darwin? Apakah sudah terjawab terkait dengan pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak. Sudah cukup. Sama-sama. Baik, oke Kak. Ini karena teman-teman belum ada yang raise hand, aku akan membacakan beberapa pertanyaan ya Kak dari kolom chat. Boleh. Baik, aku akan mencari pertanyaan yang paling menarik di antara pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, ini ada dari Kak Nita Wulandari. Dana yang harus disiapkan untuk Ausbildung sampai ke Jermannya kurang lebih berapa ya Kak? Gitu. Oke, mau jawab ya. Jadi kalau untuk dananya itu semisal kalian mau pakai agen tuh pasti dananya kan beda-beda ya sesuai dengan ketentuan agen masing-masing gitu. Kalian bisa tanya ke agen yang lainnya atau kalian juga bisa lebih baik konsultasi aja ke apa namanya itu Work Abroad Academy atau ID. Kalian juga bisa tanya. Kalau aku pribadi waktu itu perpindahan dari au pair ke Ausbildung habis 900 euro. Aku nggak tahu ya berapa 900 euro sekarang kalau dirupiahin karena kan sekarang rupiah itu kan mulai naik ya. Jadi euro tuh sekarang mulai agak turun kan darinya 17.000 sekarang jadi 16.000. Mungkin sekitar kayak 16 juta atau 14 jutaan. Itu aku mengeluarkan biaya segitu untuk kursus bahasa
Kursus bahasa enggak, maaf. Aku ujian bahasa itu sekitar 100 euro atau 1.700.000. Kemudian aku bayar tempat tinggal 350 euro atau sekitar 7 jutaan. Dan depositnya. Aku harus bayar depositnya tuh di muka. Jadi aku bayar itu 650 euro ketika itu. Terus sisanya itu kayak makan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk visa sendiri itu waktu itu aku pakai dana sekitar 90 euro atau 100 euro gitu. Tapi ada yang bayar 120 euro ya. Tiap provinsi beda-beda di sini. Seperti itu. Tapi Oh, kalau kayak agen itu aku nggak tahu ya berapa ya. Harganya kan beda-beda. Cuma kalau mau mandiri mungkin aku bisa menafsirkan sampai berangkat dan biaya hidup sebulan di Jerman tuh paling berkisaran 30 sampai 40 jutaan lah. Seperti itu. baik. Cukup menjawab sekali ya, Kak. Sudah jelas terkait dengan biayanya. Dan teman-teman nanti juga bisa mempersiapkannya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada bayangan, karena kan tadi Kak Salma itu menceritakan bahwa biayanya yang beberapa tahun yang lalu ya, Kak. Nah, Iya kalau benar banget. teman-teman nanti mau tahu tentang update harganya, bisa nanti menanyakan dan juga konsultasi bersama dengan workabroad.id di link yang sudah dicantumkan. Baik, ini ada yang raisan lagi Kak, atas nama Kak Abdul Roza. Dipersilakan untuk bisa on mic dan juga mengajukan pertanyaannya Kak. Selamat sore Kak Salma. Selamat sore. Tadi kan Kak Salma udah menjelaskan untuk tempat tinggal. Nah, Mm-mm. sekarang aku mau tanya Kak, untuk biaya hidup seperti makan, transport, untuk 1 bulannya itu kira-kira berapa ya? Oke, izin jawab ya. Kalau misal kita di tahun pertama mendapatkan gaji 350 euro di bidang perhotelan, tapi itu kan di luar uang tip ya. Kita pasti Ah, selalu dapat uang tip. Kalau di perhotelan tuh plusnya kita dapat uang tip banyak. Jadi oke. waktu itu aku kalau digabungin per bulannya itu dengan gaji tahun pertama bersihnya 750 euro plus uang tip itu kira-kira 350. Jadi aku dapat sekitar 1.100 per bulannya. Dan itu aku dipotong 350 untuk biaya tempat tinggal, sisanya itu aku masih bisa kirim orang rumah, terus kalau kayak untuk dipotong makan, transportasi dan lain sebagainya itu kalau kebutuhan kalian nggak banyak, paling kalian bisa megang di tangan tuh sekitar 400 atau 500 euro, tergantung seberapa banyak kebutuhan yang kalian dibutuhin di Jerman, sama berapa banyak uang yang mau kalian kirim ke Indonesia untuk nabung dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi itu balik lagi ya, itu sebenarnya patokannya tuh kebutuhan masing-masing aja sih kayak gitu. Baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, semoga menjawab ya Kak Abdul Roza. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Kak, yang akan diajukan oleh Kak Khairul Arif. Dipersilakan untuk bisa on mic Kak Khairul Arif. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Halo. Nah, di sini kan dia jurusan perhotelan. Sedangkan saya sekarang itu di S1 Agribisnis. Nah, apakah ijazah S1 Agribisnis ini terpakai di jurusan perhotelan? Izin jawab ya. Aku sebenarnya nggak tahu menahu kalau misalkan orang kuliah ke Jerman itu seperti apa. Misalkan tidak satu lineal dengan jurusan kuliah yang dan juga jurusan yang akan nantinya diambil ketika Ausbildung. Tapi sejauh yang aku tahu, mereka yang misalkan sudah bachelor di negaranya dan ke sini untuk bidang yang lainnya atau kayak berbanding banget dengan jurusan mereka di negara asal mereka itu tetap bisa kayak layaknya kalian misalkan dasarnya pakai aposilang SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi mau kalian jurusannya misalkan ekonomi kuliahnya terus mau daftar ke perhotelan tuh tetap bisa. Cuman kepake dan ngaruh atau enggaknya itu aku kurang tahu seperti itu. Baik, bagaimana Kak Khairul Arif? Apakah sudah terjawab? Oke, baik Kak. Terima kasih. Nah, bisa ditanya. Baik. Terima Sama-sama. kasih banyak Kak Khairul Arif. Kita beralih ke Kak Carolina Laro. Dipersilakan Kak untuk bisa menyalakan mic-nya. Ya, halo, selamat sore, Kak. Oke, Selamat izin sore. bertanya, ini namanya dari siapa, Kak Salma ya? Iya. Iya, Kak Salma, izin bertanya. Ini kan sebenarnya kemarin tuh saya udah coba cari tahu tentang Ausbildung, terus batasan usianya berapa, minimal usianya berapa. Nah, tapi kemarin tuh saya cari nggak tahu kenapa ya, ada beberapa agensi bilang kalau ini kan saya baru niat banget di usia yang udah 30 plus, katakannya baru mau memasuki umur 31. Nah, tapi dari beberapa agensi itu mengatakan bahwa usia 31 itu
peluangnya sangat kecil. Nah, itu gimana tuh Kak? Menurut Kakak sendiri, apakah nanti di realitanya di Jerman sana akan seperti itu Kak? Atau itu memang apa ya? Saingannya yang udah semakin banyak sehingga memang untuk saat ini usia di 30 plus itu memang sangat kecil kemungkinannya. Oke, izin jawab ya. Jadi, seperti yang tadi di awal aku udah bilang, kalau untuk persyaratan Ausbildung sendiri itu kan dari usia 18 tahun minimalnya sampai yang tertera di kedutaan itu adalah 35 tahun, itu maksimalnya. Tapi memang kebanyakan agen tuh mereka mematok maksimalnya tuh hanya 30 tahun aja. Cuman, kalau misalkan kalian tuh lebih dari 30 tahun, ingin Ausbildung di Jerman, sebenarnya untuk peluangnya itu sebenarnya sama aja ya. Karena di Jerman pun ketika aku kemarin sekolah ada yang ikut Ausbildung usianya 50 tahun dan dia baru masuk tahun kedua. Dan yang paling penting untuk di Jerman sendiri itu tuh bukan usia, tinggi badan, berat badan, dan juga kayak penampilan kalian. Di sini tuh lebih menjunjung tinggi ke yang kemampuan berbahasa dan juga kemampuan bekerja kalian gitu. Jadi seandainya kalian itu udah lebih dari 35 tahun dan agensinya bilang seperti itu atau orang lain bilang seperti itu, mungkin mereka berpendapatnya untuk peluang belajarnya gitu loh. Kan maafnya ngomong ada ya yang pernah bilang kalau misalkan usia yang udah semakin tua gitu daya ingatnya kurang atau lain sebagainya. Mungkin karena itu mereka takut bahwasannya kurang untuk bisa membimbing apa ya kayak mereka-mereka yang memang udah lebih dari 30 tahun seperti itu. Cuman kalau dari aku pribadi, dari sininya tuh di Jermannya nggak ngaruh usia kalian berapa tetap bisa ikut Ausbildung. Seperti yang tadi aku bilang 50 tahun pun ada yang masih ikut Ausbildung. Jadi peluangnya masih tetap sama aja. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Salma atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Kak Khairul Arif. Dan lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yakni ada Kak Derino Adrian. Dipersilakan Kak untuk bisa on mic dan juga mengajukan pertanyaannya. Ya, halo Kak Salma. Halo. Nah, perkenalkan nama saya Rino. Saya dari kampus perhotelan juga, yaitu Akademi Perhotelan Tunas Indonesia. Dan saya ingin menanyakan tentang pribadi Anda sendiri. Jadi, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi ya selama Ausbildung di perhotelan dan bagaimana Anda mengatasi? Terima kasih. Sama-sama. Oke, aku izin jawab ya. Aku kasih sisi negatifnya aja ya dari pengalaman aku bekerja biar kalian juga ada pertimbangan dan kalian bisa belajar gimana sih cara mengatasinya gitu. Jadi yang paling susah dari aku tuh adalah bahasanya. Di Jerman tuh ada orang yang memang berbahasa Jerman sama seperti ya emang layaknya kita memang belajar di lesan atau di ujian dan lain sebagainya, tapi mereka punya dialek. Itu yang paling susah. Karena orang-orang yang dari Bayern ke sini itu mereka punya dialek sendiri dan kalau misalkan aku berbicara dengan mereka masih jadi pelayan restoran waktu itu, aku nggak begitu paham mereka ngomong apa karena mereka dialeknya sangat berbeda dan itu tentunya juga tantangan buat aku untuk ngerti maksud tamu itu apa. Terlebih itu kan untuk mengambil pesanan ya. Kita mencatat pesanan mereka apa. Seandainya mereka itu ngomongnya kurang jelas dan mereka punya alergi, tapi aku nggak bisa mengerti langsung gitu ya alergi apa yang dia atau yang mereka punya karena bahasa tersebut dan dialek tersebut itu tentunya juga lumayan bahaya ya namanya orang alergi kan takutnya punya efek samping yang begitu bahaya untuk makanan. Jadi biasanya kalau misalkan ada orang yang memang dia punya dialek atau aku bahasanya nggak paham itu biasanya aku manggil kolega aku kayak ya oke eine Moment ich hole meine Kollegen kayak gitu kayak bentar ya aku panggil dulu kolega aku itu kayak gitu nggak apa-apa gitu nggak apa-apa banget malah. Jadi kalian tuh kalau misalkan di sini kerjanya itu bukan yang dibiarin sendiri terus dibiarin udah kamu sana belajar sendiri main sendiri enggak kalian masih di bawah tanggung jawab orang yang hari itu ada sama kalian gitu jadi misalkan kalian tuh sama kolega yang udah 5 tahun di sana kalian masih ajubi ya kalian tuh tanggung jawabnya sih yang kolega tersebut jadi kolega tersebut juga bertanggung jawab untuk ngawasin kalian lagi gimana kalian salah atau enggaknya seperti itu jadi seandainya kalian nggak ada kolega di sana coba tanya dan bilang kayak pelan-pelan dong bilangnya bisa nggak ya gitu karena itu komunikasi dengan tamu itu hal yang paling susah menurut aku sejauh ini di bidang perhotelan tuh berkomunikasi dengan tamu yang masih menjadi tantangan ya kalau untuk bahasa sendiri sebenarnya udah bisa ngerti lah ya cuman kan mereka dengan dialog tersebut yang bikin lumayan sulit untuk dimengerti ya sisanya kayak pekerjaannya terus di beberapa departemen tuh menurut aku
nggak ada masalah sih. Oke-oke aja gitu. Nah, kuncinya itu adalah di komunikasi berarti ya Kak Benar Salma ya. banget. Oke, bagaimana Kak Lian? Apakah sudah terjawab? Maaf tadi atas nama siapa ya? Rino kayaknya deh. Oh iya. Bagaimana Kak Rino? Apakah sudah terjawab? Ya, good, danke. Oke. Bitteschön. Selanjutnya kita beralih ke Kak Lian di sini. Dipersilahkan Kak untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Apa suara saya terdengar? Iya, Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya. Untuk Kak Salma, mungkin boleh minta tolong Kakak diberikan contoh berapa besaran salary dan biaya hidup di kota tempat Kakak tinggal saat ini. Karena untuk referensi aja sih Kak, karena saya takut nanti gaji yang didapat itu lebih rendah dari biaya hidupnya gitu. Dan saya juga ingin bertanya, itu kan pada pembelajaran. Itu gimana ya Kak pembagian waktu antara kita belajarnya di sekolah vokasi dan waktu untuk bekerjanya gitu. Terima kasih. oke, ini juga pertanyaan yang lumayan banyak banget ditanya ya kadang ya. Nah, ya, kalau untuk gajinya sendiri, aku kan tinggal di kota Offenburg ya. Offenburg itu tuh bagian dari Bundesland Baden-Württemberg. Jadi dia ini nih kayak kalau kalau misalkan kalian pernah mungkin kalau buat kalian yang suka searching-searching tentang Jerman pasti kalian tahu Schwarzwald ya. Itu deket dari Schwarzwald, di kota ini tuh nggak begitu mahal. Yang seperti aku udah bilang, biaya sewa aku tuh 350 euro kan. Kalau untuk yang kalian satu kamar aja gitu. Bahkan ada juga di sini uang sewa yang satu kamar itu udah dengan dapur, kamar mandi, tapi tanpa mesin cuci. Itu bersihnya 350 euro, itu udah sama listrik, sama air ya. Tapi kalau seandainya kalian tidak menemukan yang 350 euro tersebut, maksimalnya untuk yang hanya nyewa satu kamar itu biasanya sampai 400, kadang paling mahal itu 500 euro. Misal kalian dapat gajinya 750 tuh, kalau dipotong 400 kan sisa 350 ya. Nah, itu kalian bisa pakai untuk biaya makan. Biaya makan tuh aku lebih prefer ke yang kayak masak sendiri gitu. Paling kalau aku biaya makan tuh habis sebulannya tuh berapa ya? Kayak sekitar 80 sampai 100 euro kalau masak sendiri ya. Terus juga biaya tiket itu biasanya aku belinya yang bulanan, yang 49 euro tiket itu, tapi sekarang kayak udah bakal naik tahun depan ya. Terus sama kayak biaya asuransi kesehatan tuh biasanya udah dipotong langsung sama perusahaan, makanya kita menerima gajinya itu udah bersihnya itu udah dipotong sama asuransi kesehatan tersebut. Paling kalau biaya dadakan dan kirim orang rumah dan lain sebagainya, itu paling kalian bisa megang di tangan tuh sekitar 100 sampai 200 euro lah, sebegitu ya. Kalau misalkan nggak banyak kebutuhannya gitu. Tapi kan kalau misalkan kalian nggak beli perhotelan kan ada uang tip tuh. Uang tip tuh sangat membantu gitu. Bisa kalian pakai untuk nabung atau kebutuhan kalian di sini. Sisanya kalian kirim ke orang tua tuh juga bisa. Kalau untuk pembagian sekolahnya itu beda-beda. Kalau di perusahaan aku tuh dia sistem sekolahnya blok ya. Jadi contohnya aku kayak kemarin itu ada sekitaran 3 bulan kerja dan ini sekarang aku sekolah 1 bulan. Itu kalau misalkan sekolah penting buat kalian yang mau Ausbildung di Jerman harus diperhatikan. Kalau kalian sekolah Senin sampai Jumat kalian nggak wajib kerja Sabtu dan Minggu. Itu tertera di kontrak kerja dan itu udah tertera ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi kalau misalkan kalian sekolah itu kalian nggak diwajibkan untuk kerja. Kalian sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya itu libur. Itu Pflicht atau itu wajib. Terus kalau misalkan kalian nggak libur, itu kalian harus pertanyakan ke perusahaan kalian kenapa. Karena kalian wajib dapat libur tuh 2 kali dalam seminggu. Itu pentingnya. Terus kalau untuk sistem sekolah di tempat lain itu ada, atau perusahaan lain itu ada, yang dimana dia 3 harinya kerja, 2 harinya sekolah, atau 2 minggu kerja, 2 hari, 2 minggunya sekolah, itu ada yang kayak gitu. Sistem sekolah itu tergantung gimana pembagian perusahaan kalian menentukan sistem sekolahnya gitu. Dan sekolahnya di mana itu yang menentukan bukan kalian, tapi perusahaan. Seandainya kalian tinggal di Offenburg seperti aku, sekolahnya itu ada. Tahun pertamanya itu di Kiel. Tahun keduanya semua yang dari Kreis Baden-Württemberg larinya semua ke Villingen-Schwenningen. Jadi egal kamu mau tinggal di Stuttgart, Heidelberg, atau yang masih bagian dari Baden-Württemberg, itu tahun keduanya bakal di Villingen-Schwenningen semua. Seperti itu. Baik, bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab? Semoga sudah terjawab ya, karena tadi sudah jelas sekali jawaban yang diberikan oleh Kak Salma. Baik, lalu ke penanya selanjutnya di layar saya ada Kak Mahendra. Dipersilakan Kak Mahendra untuk bisa on mic dan juga mengajukan pertanyaannya. Guten Tag, Frau Salma. Halo. Guten Tag, Frau Salma.
Ich habe eine Frage. Kalau soal profesi Ausbildung yang paling sering dicari atau yang paling sering muncul dan dibutuhkan di Jerman itu apa saja, Pak Salma? Oke, aku izin menjawab ya. Kalau untuk Mm, profesi sendiri yang dibutuhkan di Jerman tuh paling banyak itu adalah di bagian servis restoran. Itu yang paling banyak. oh, Karena di bagian servis restoran itu mereka selalu setiap tahunnya membutuhkan pekerja. Bahkan kalau musim panas itu mereka tuh benar-benar narik orang siapapun yang mau kerja jadi part-time. Itu jadi pelayan restoran tuh banyak sekali peluangnya. Jadi yang paling berpeluang sebenarnya itu kalau misalkan dilihat dari dari segi gaji dan juga peluang uang tip atau biaya hidup di sini ya, itu menurut aku lebih berpeluang kalau misalkan kita di servis restoran sih. Karena itu gajinya lumayan ya standar sih sebenarnya gajinya. Cuman yang paling bikin goalnya itu dan unggul daripada departemen lain itu adalah di uang tipnya tersebut. Terus kalau untuk resepsionis oh, sebenarnya juga bisa gitu. Cuma kan resepsionis itu biasanya mereka membutuhkan kualifikasi bahasa yang lebih tinggi ya. Meskipun kita Ausbildung dengan B1 dan kita lulus, itu biasanya mereka butuh kualifikasi bahasa yang lebih tinggi. Contohnya kayak B2 dan kita harus bisa bahasa tambahan. Contohnya bahasa Inggris seperti mm, itu. Dan kalau untuk marketing, kita juga harus butuh kemampuan kita menggunakan komputer, administrasi juga seperti itu, bahasa juga harus tinggi. Jadi departemennya memang berpeluang tuh menurut aku service. Itu ya dari aku. oh ya. Jadi saya Baik. itu sebenarnya tertarik sekali untuk Kohe, tapi beberapa orang bahkan ada turis dari Jerman mengatakan kalau tip itu mending kalian jadi kelner atau jadi resepsionis gitu. Jadi kan saya Benar banget. ingin ikut mimpi sebagai Kohe atau kelner atau resepsionis. Jadi katanya kalau tidak salah Kohe itu tekanannya tinggi itu. Jadi tapi dengan tip. Jadi saya masih memilah, masih bingung gitu. Tapi kalau dari kata beda ke resepsionis ya. Iya, benar banget. Oh ya. Tapi untuk bahasa saya adalah lebih sering berkomunikasi dengan resepsionis dan kelner ya. Iya, bahasa itu yang paling banyak, pokoknya yang paling banyak beradaptasi dengan tamu itu ketika kalian di bagian servis dan juga resepsionis. Karena biasanya untuk kalian itu harusnya di bagian resepsionis itu tuh kalian ditempatkan ketika sudah menguasai beberapa departemen sebelumnya. Karena kan resepsionis tanggung jawabnya besar ya. Jadi ketika kalian di Jerman ada yang namanya prinsip di resepsionis itu tidak boleh bilang nggak tahu. Itu prinsip di Jerman untuk kerja di resepsionis. Seandainya ada tamu datang, mereka tanya sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak boleh jawab nggak tahu. Kita harus cari cara gimana caranya kita dapat jawaban tersebut. Entah kalian bilang, ya, einen Moment, ich hole meine Kollegen, vielleicht weiß sie dann Bescheid. Kayak ya mungkin dia tahu keputusannya gimana. Jadi kamu panggil kolega kamu, atau kalau dua-duanya nggak tahu nih, kamu bisa bilang, nanti saya kabari lagi ya, bisa datang 5 menit lagi atau gimana. Itu prinsip kerja di Jerman seperti itu. Begitupun dimanapun itu, jangan bilang nggak tahu kepada tamu, karena prioritas tamu itu dia mempunyai ekspektasi tinggi kepada kita sebagai pekerja di perhotelan, yang dimana kita tahu informasi mengenai perhotelan, baik perhotelan maupun juga wisata-wisata di sekitar hotel. Itu yang harus kita kuasai sih. Jadi sebisa mungkin kalau kerja di perhotelan tuh wawasannya usahakan yang luas seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Berarti wawasan itu menjadi salah satu poin utama juga ya Kak untuk dapat Iya, bekerja benar di Jerman. banget. Oke, ini merupakan salah satu poin yang bisa kita catat nih teman-teman. Oke, baik, karena waktunya itu sangat terbatas, teman-teman, mungkin aku akan memberikan kepada satu penanya lagi ya. Di sini itu ada Kak Putri Anjani Ramadini. Dipersilakan Kak untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Halo Kak Salma, Halo. aku mau tanya, kan kalau misalnya dari rumah ke tempat sekolah itu kan biasanya jauh-jauh ya katanya. Kalau buat Mm-mm. transportasi sendiri tuh mahal nggak sih di Jerman? Oke, aku izin jawab ya. Jadi seperti yang aku tadi udah bilang itu sekolah di sini tuh kan ditentukannya itu juga menurut tentang kota masing-masing ya. Semisal tahun pertama itu biasanya di Jerman tuh kalau di tempat aku ini dia sistemnya semua digabung, koki, restoran dengan hotel digabung dan sekolahnya semisalkan kalian gak harus kayak misalkan gimana ya cara ngejelasinnya gini deh. Mudahnya aja gini, kalau misalkan dekat dari sini, kalian bisa pakai ongkosnya itu dengan tiket bulanan yang kalian beli. Kayak tadi aku bilang kan harga tiket bulanan tuh 49 euro, itu bisa diakses dengan bis tanpa batas selama sebulan, dan juga bisa diakses dengan kereta regional kemana aja tanpa batas selama sebulan. Itu dengan tiket yang 49 euro tersebut. Dan saran dari aku ketika misalkan kalian tinggal juga sedikit jauh dari perusahaan dan sekolah juga sedikit jauh dari perusahaan, tapi nggak sampai 1 jam,
itu lebih baik pakai kartu yang bulanan tersebut. Jadi kalian cuma mengeluarkan biaya sekitar 49 euro aja untuk 1 bulan dan kalian bebas akses kemanapun itu di daerah Jerman aja tapi ya. Terus kalau misalkan sekolahnya yang jauh yang mengharuskan kayak 1 jam atau 2 jam dari perusahaan tuh biasanya kalian dapat asrama. Dan asramanya tuh biasanya ditanggung 100% sama perusahaan, makan pun ditanggung. Jadi kalian kalau misalkan di asrama itu kalian hanya butuh tiket pergi dan juga tiket pulangnya aja. Karena kan kalau asrama tuh biasanya deket kan dari sekolahan gitu. Jadi kalian paling hanya biayain diri kalian kalau misalkan kalian mau makan yang lain, nggak mau makan di kantin, kayak gitu sih menurut aku. Lebih murah yang seperti itu ya pakai tiket bulanan yang 49 euro. Cuman tahun depan bakal naik 10 euro lebih mahal gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, mohon maaf, saya take over ya karena ada kendala teknis gitu ya dari moderator. Sambil menunggu moderator kembali, mungkin aku bakal bacakan beberapa pertanyaan yang ada ya Kak Salma. Oke, Boleh. oke ada yang tanya nih Kak dari Kak Made Ayu. Kak, kalau udah selesai Ausbildung hotel, bisa nggak kalau mau naik tingkat gitu, misalnya jadi manajemen di hotel? Oke, izin jawab ya. Kalau untuk manajemen perhotelan sendiri kan itu kan udah beda lagi ya tingkatannya udah lebih sulit dan tanggung jawabnya justru lebih besar. Itu kalian harus Weiterbildung atau kalian harus studirin gitu. Nggak cukup pakai Ausbildung aja. Sebenarnya kalian mau Weiterbildung, sistem Weiterbildung tuh aku juga nggak begitu paham. Tapi aku waktu itu udah sempet tanya. Kalau untuk Weiterbildung sendiri, misal kalian udah selesai Ausbildung itu 3 tahun, Weiterbildung itu juga sama kayak misalkan kalian juga Ausbildung, cuma lebih banyak ke kuliahnya yang dimana itu dia cuma 15 bulan, sekitar 1 tahun sampai 18 bulan. Nanti kalian bakal dapet sertifikatnya itu seperti sertifikat orang studi ya, kalau nggak salah ya. Jadi jenjang kalian tuh juga lebih tinggi daripada orang yang udah pernah Ausbildung. Tapi kalau untuk jadi manajer hotel sendiri itu nggak cukup dengan Ausbildung, kalian harus studi, kalau nggak Weiterbildung tersebut. Oke, berarti ada perbedaan jurusan ya Kak Salma? Kalau untuk jurusan sendiri yang kalau misalkan nih kalian mau manajemen perhotelan ya. Kalau udah Ausbildungnya itu perhotelan, kalian tuh nggak perlu ganti jurusan. Karena kan perhotelan itu kan sebenarnya namanya itu adalah manajemen perhotelan. Cuman bedanya kita tuh hanya magangnya aja yang perhotelan. Jadi kita hanya menguasai beberapanya aja gitu loh departemennya. Kayak misalkan kita mau jadi departemennya tuh sama di bidang yang sama, makanya namanya itu Weiterbildung atau pendidikan lanjutan aja. Jadi dilanjutin aja Ausbildungnya gitu. Sebagai nantinya persyaratan kalau kita misalkan mau jadi manajer hotel seperti itu. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Anin atas Baik, penjelasannya. itu Mungkin aku, dia. Semoga menjawab ya, Kak, atas pertanyaan. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi terlempar sedikit karena ada gangguan sinyal di sini. Tapi itu tidak menurunkan semangat teman-teman tentunya untuk mendengarkan materi selanjutnya. Kak Salma, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi teman-teman tetap stay karena ada pertanyaan, maksud saya karena ada materi yang lebih penting lagi nih teman-teman yang akan aku bagikan. Lebih lanjut terkait dengan program Ausbildung. Mungkin teman-teman di sini tuh masih asing atau kurang memahami begitu ya. Sebenarnya program Ausbildung itu tuh apa sih? Nah, di sini apakah sudah terlihat Kak gambarnya? Di tempat aku belum ya. Semoga sudah terlihat ya, guys. Di sini ya penjelasan terkait dengan program Ausbildung. Program Ausbildung itu adalah program kuliah, teman-teman. Jadi, peserta akan belajar teori sekolah kejurusan sehingga dalam waktu 1 minggu terdapat Kak, waktu sorry, belajar belum dan juga kelihatan gambarnya, bekerjanya, teman-teman. terus suaranya putus-putus. Nah, untuk kepastian kerjanya itu hingga kurang lebih 3 sampai 5 tahun, yang kurang lebih itu sampai di 20 juta per bulannya, teman-teman. Kak, sorry, gambarnya nggak belum kelihatan. Ganti sinyal.
Halo Kak, apakah sudah jelas sekarang suara saya? Sudah Kak, Oke, sudah. sekarang Sudah, sudah Kak. jelas ya. Oke, baik. Mohon maaf ya teman-teman, karena ada sedikit gangguan. Kita lanjut lagi ya. Tadi penjelasannya mungkin karena tadi kurang jelas, aku akan ulangi dari awal lagi terkait dengan penjelasan program Ausbildung. Karena mungkin teman-teman di sini masih banyak yang kurang familiar begitu ya sama yang namanya program Ausbildung ini. Nah, teman-teman, program Ausbildung itu adalah program kerja sambil kuliah. Jadi, peserta akan belajar teori mengenai sekolah kejurusan, sehingga dalam waktu 1 minggu itu terdapat waktu belajar dan juga waktu bekerja. Seperti yang tadi juga sudah di-mention sama Kak Salma. Dan ada kepastian kerjanya, yakni kurang lebih 3,5 tahun, sama seperti kuliah pada umumnya sih teman-teman. Dan tapi kita itu memiliki gaji, gitu. Kita digaji kurang lebih 20 juta per bulannya. Baik, kita lanjut. Bagaimana sistem dari Ausbildung itu sendiri? Nah, yang pertama untuk Ausbildung itu teman-teman akan bekerja dan juga disekolahkan di perusahaan selama kurang lebih 3 tahun dengan uang saku hingga 20 juta dan juga teman-teman nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja permanen di Jerman. Setelah masa apprenticeship ini selesai atau masa kontrak ini itu selesai, teman-teman itu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa bekerja permanen di luar negeri, tepatnya di Jerman dengan gaji yang lebih tinggi lagi, teman-teman, yakni lebih dari 50 juta. Karena teman-teman kan tadi sudah memiliki sertifikat dari Ausbildung itu sendiri, jadi itu sangat beneficial atau memiliki keuntungan yang sangat tinggi untuk teman-teman bisa bekerja di Jerman. Nah, ini dia beberapa contoh bidang dari Ausbildung. Yang pertama itu dalam sektor teknologi dan juga IT. Teman-teman mungkin di sini yang merupakan engineer itu memiliki kesempatan yang tinggi sekali untuk bisa bekerja di untuk berkesempatan mengikuti Ausbildung ini maksud saya. Lalu yang kedua adalah industri energi dan lingkungan. Yang ketiga industri manufaktur dan juga teknik. Lalu ada pelayanan kesehatan dan juga keperawatan, bidang sains dan penelitian, lalu selanjutnya perhotelan sama seperti Kak Salma, lalu ada restoran dan catering, dan yang terakhir ada pastry dan bakery. Nah, tadi aku juga sempat membaca kolom chat bahwa banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait dengan syarat awal supaya bisa lolos Ausbildung itu apa. Tentunya teman-teman harus memiliki sertifikat bahasa Jerman B1. Ini merupakan syarat batas lulusnya teman-teman. Jadi, adapun dokumen-dokumen yang perlu untuk dipersiapkan seperti sertifikat lulus ujian bahasa Jerman level B1 atau B2, motivation letter, dan juga kurikulum vitae berbahasa Jerman. Lalu ada surat lamaran berbahasa Jerman, dan yang terakhir adalah ijazah pendidikan terakhir dan juga transkrip nilai dari teman-teman menggunakan bahasa Jerman yang sudah ditranslatekan teman-teman. Jadi ini semua merupakan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dan yang paling utamanya boleh di notes nih teman-teman, kalau kalian memiliki pengalaman di bidang Ausbildung yang ingin teman-teman apply, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, adapun alur untuk bisa mengikuti Ausbildung ini, yang pertama adalah bimbingan bahasa. Lalu yang kedua adalah sertifikasi bahasa Jerman itu sendiri, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah pemberkasan dokumen yang tadi sudah aku sebutkan. Lalu yang keempat adalah apply Ausbildung itu sendiri. Yang kelima adalah interview. Yang keenam adalah offering. Lalu yang ketujuh adalah kontrak kerja. Dan yang kedelapan adalah persiapan visa. Lalu yang kesembilan ada persiapan keberangkatan. Yang kesepuluh, nah ini yang ini dinanti-nantikan adalah tiba di Jerman. Nah, teman-teman, ini menurut berita dari CNN Indonesia, Menaker ungkap ada 3 masalah WNI sulit kerja ke luar negeri. Salah satunya adalah terkait dengan bahasa, teman-teman. Jadi bahasa ini menjadi salah satu faktor penghambat pekerja Indonesia untuk mendapatkan peluang kerja di luar negeri. Jadi ini merupakan salah satu warning juga ya bagi teman-teman supaya bisa mengembangkan skills bahasanya, terlebih bahasa Jerman jikalau teman-teman memiliki interest atau minat untuk bisa bekerja di Jerman.
Nah, itu dia teman-teman penjelasan terkait dengan Ausbildung. Aku juga ingin menginformasikan bahwa di tanggal 14 Desember nanti Work Abroad Festival hadir di Jakarta. Jadi jika teman-teman berdomisili di Jakarta, itu boleh sekali untuk datang dan juga mengikuti Work Abroad Festival yang ada di Jakarta karena banyak sekali teman-teman agendanya seperti teman-teman juga akan mendapatkan seminar layaknya seperti ini. Lalu teman-teman ada tes interview, simulasi interview, dan juga CV screening. Jadi ini merupakan peluang teman-teman untuk mengikuti Ausbildung dan ini adalah gratis teman-teman programnya. Jadi bisa diikuti ya nanti catat tanggalnya di 14 Desember. Oke, mungkin itu dia presentasi dari aku. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi persilahkan untuk bisa on cam. Oke, baik. Dipersilahkan teman-teman untuk bisa menampakkan wajah cantik dan juga wajah tampannya, karena kita akan mengabadikan momen ini, teman-teman. Baik. Kalau begitu, aku pandu ya, teman-teman, untuk slide 1. Semuanya berikan senyuman yang terbaik. 3, 2, 1. Baik, aku beralih ke slide 2. Oke. Senyum, teman-teman. 3, 2, 1. Baik, oke itu dia teman-teman agenda dari kegiatan webinar Work Abroad Festival virtual kali ini. Terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih khususnya kepada Kak Salma Fadila karena telah meluangkan waktunya. Ucapkan terima kasih banyak teman-teman kepada Kak Salma di kolom Sama-sama. komentar boleh diramaikan karena telah meluangkan waktunya dan juga memberikan insight yang bermanfaat luar biasa sekali bagi kita semua terkait dengan bekerja di luar negeri tepatnya di Jerman begitu. Nah, teman-teman, jikalau masih ada informasi yang kurang begitu ya terkait dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, teman-teman boleh konsultasi gratis lebih lanjut terkait dengan bekerja di luar negeri ini dengan menghubungi link berikut https slash bit.ly XWEA now. Jadi teman-teman boleh konsultasi gratis di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Salma dan juga Sama-sama. terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita semua bisa meraih impian kita dan juga Amin. sukses selalu untuk Kak Salma di Jerman sana Terima untuk mengejar karirnya. kasih. Baik teman-teman, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.